Assalamualaikum, hai, saya Rangga Mahendra, dosen FEB UGM. Sudah lebih dari sebulan ya kita liburan dan gak ketemu, dan saatnya kita kembali lagi masuk kuliah. Saatnya kembali bergabung dalam kuliah Hoax Segala Bangsa, sebuah program kuliah kilat gratis yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, karena kuliah adalah Hoax Segala Bangsa. Ya, saya menerima banyak sekali email nih ya. Om, bisa nggak bikinin video tentang tips bagaimana caranya supaya cepat menjadi kaya? Atau ada yang request lagi, Om, gimana sih caranya supaya bisa jadi kaya secara instan? Masa iya harus pakai tuyul atau Dimas Kanjeng? Nah, karena itu KHSB kali ini kita akan coba bahas topik yang ringan-ringan saja, yang santai aja ya. Kali ini kita akan membahas tentang tips menjadi orang kaya. Ini beneran nih topiknya begini. Ini siapa sih yang bikin skrip? Pernahkah Anda berpikir, ada sebagian orang itu rasanya kok gampang sekali ya menjadi kaya, punya banyak uang tanpa usaha yang jelas. Tapi sebagian lain ada yang berusaha dengan sangat keras, banting tulang, tapi tetap saja mengalami kesulitan keuangan. Nah, selama liburan kemarin saya nemu buku bagus nih yang mencoba menjelaskan itu. Judulnya Secret of the Millionaire Mind yang ditulis oleh Harry Eker. Nah, menurut buku ini nih, katanya ternyata masalah kaya dan miskin itu bukan perkara nasib, bukan pula perkara warisan, atau mungkin kutukan. Tapi mau menjadi kaya atau menjadi miskin dimulai dari pikiran kita. Ya, mentalitas kita. Kalau mentalitas kita kaya, maka kita juga akan menjadi kaya beneran. Tapi kalau mentalitas kita aja udah miskin, ya selamanya hidup kita juga akan miskin. Menarik ya. Mari kita bahas nih ya, perbedaan apa sih antara mentalitas kaya dan mentalitas miskin. Mungkin Anda pernah dengar ya kata-kata berikut ini. Perhatikan pikiran Anda, karena pikiran itu akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata Anda, karena kata-kata itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, karena tindakan itu akan menentukan kebiasaan Anda. Perhatikan kebiasaan Anda, karena kebiasaan itu akhirnya akan menentukan karakter. Perhatikan karakter Anda, karena karakter itu yang nanti akan menentukan nasib Anda. Nah, boleh percaya atau tidak, ternyata nasib menjadi kaya atau miskin itu dimulai dengan pikiran kita. Ya, mentalitas Anda. Pikiran kaya yang akan membuat kita kaya, dan pikiran yang miskin yang akan membuat kita miskin. Oke, mari kita bahas ya perbedaannya antara pikiran kaya dan pikiran miskin. Pertama, mentalitas kaya akan selalu berpikir besar, sedang mentalitas miskin akan selalu berpikir yang kecil-kecil. Misalnya nih ya, Anda pergi ke sebuah mall, kemudian Anda habiskan lebih dari 1 jam hanya untuk membanding-bandingkan harga. Pindah dari satu toko ke toko yang lain demi bisa menghemat Rp5.000. Nah, kalau Anda masih melakukan hal seperti itu, berarti Anda masih punya pikiran miskin. Nah, mentalitas kaya akan berpikir sebaliknya. Buat apa menghabiskan waktu berjam-jam demi bisa menghemat Rp5.000? Mentalitas kaya lebih memilih untuk berpikir gimana caranya ya waktu 1 jam itu bisa dipakai untuk menghasilkan uang yang lebih besar. Bisa bekerja atau mencari ide-ide baru untuk memperluas bisnis kita. Yang kedua, mentalitas orang kaya akan selalu berfokus pada peluang dan kesempatan. Sedangkan mentalitas orang miskin akan selalu berfokus pada kesulitan ketika akan memulai bisnis. Mentalitas miskin akan mengatakan, aduh ini pasti sulit ya, kita nggak punya modal, kita pasti akan rugi, pemainnya sudah banyak, kompetisinya ketat, udah deh lupain aja. Nah, sedangkan mentalitas kaya akan mencoba berpikir positif. Oke, memang pemainnya sudah banyak dan kompetisinya mungkin ketat, tapi mungkin loh ada satu hal yang bisa bikin bisnis kita ini beda dibanding yang lain. Kita harus coba, pasti bisa. Yang ketiga, mentalitas kaya akan menghargai kesuksesan usaha dan kerja keras. Dia tidak akan ragu untuk memberi selamat atas keberhasilan seseorang.
Sementara mentalitas miskin biasanya lebih gampang iri, sirik dengan kesuksesan orang lain. Misal nih ya, ketika melihat tetangga kita beli mobil baru. Aduh, jangan-jangan dia nyolong, jangan-jangan korupsi. Dia kan simpanan. Nah, mentalitas yang kayak gini nih, yang bikin sebetulnya kita miskin ya. Karena mentalitas kaya akan berpikir sebaliknya. Wah, hebat ya, dia punya mobil baru. Kalau gitu, saya juga harus kerja keras nih, supaya saya juga bisa beli mobil baru juga. Yang keempat, mentalitas yang kaya selalu percaya diri untuk memaparkan dan mempromosikan ide-ide baru. Sementara mentalitas yang miskin akan selalu berpikir negatif, bukan hanya pada orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. Mentalitas kaya akan selalu antusias dan bersemangat ketika bertemu dengan orang-orang baru. Dia tidak sungkan untuk memperkenalkan diri, bahkan memperkenalkan bisnis atau usahanya. Sementara mentalitas miskin biasanya akan cenderung terus merasa minder. Dan kadang terus merasa rendah diri. Padahal sudah jelas ya, tidak ada seseorang pun yang bisa membuat kita rendah diri kecuali diri kita sendiri. Yang kelima, mentalitas kaya ingin selalu dibayar berdasarkan hasil, sedangkan mentalitas miskin ingin selalu dibayar atau digaji berdasarkan waktu. Yang menjadi hal paling penting bagi orang yang memiliki mentalitas kaya adalah memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Karena ia paham, hanya dengan hasil yang terbaik ia bisa mendapatkan balasan yang setimpal. Sebaliknya, mentalitas miskin cenderung untuk meminta kenaikan gaji terus-menerus tanpa usaha untuk menaikkan kinerja. Yang keenam, mentalitas kaya bisa mengelola keuangan dengan bijak. Ia lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya dan lebih senang menabung atau berinvestasi untuk jangka panjang. Sementara mentalitas miskin sering gegabah dalam mengelola keuangan, besar pasak daripada tiang, sering berhutang, lebih mengutamakan belanja keinginan, bukan kebutuhan. Yang ketujuh, mentalitas kaya selalu berpikir bagaimana membuat uang yang kita miliki bekerja untuk kita. Mentalitas miskin akan selalu berpikir bagaimana membuat kita bisa terus bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana ya caranya uang terus bekerja untuk kita? Tentu saja jawabannya investasi. Udah pernah ya kita bahas dalam KHSB sebelumnya. Nah, jadi jangan terus-terusan nih kita capek menimba air. Ada kalanya juga kita harus berpikir untuk bagaimana caranya membangun pompa air, biar kita tidak perlu capek-capek lagi untuk mendapatkan air tentunya. Yang kedelapan, mentalitas miskin merasa sudah tahu segalanya. Dia tidak perlu belajar. Dan mentalitas kaya selalu merasa kurang ilmunya. Dia ingin terus belajar dan terus belajar dari siapa saja, bahkan belajar dari pengalamannya sendiri. Karena dia selalu berani untuk mengambil keputusan untuk memulai. Karena setiap pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, itu tadi ya beberapa perbedaan mentalitas kaya dan mentalitas miskin menurut Harv Eker. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi saya sepakat juga sih dengan apa yang dikatakannya, karena keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu termasuk kekayaan sebenarnya itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar sana. Terlalu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana, tapi setidaknya nih ya kita bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita untuk menjadi kaya. Terima kasih sudah menyaksikan program KHSB Kuliah Hak Segala Bangsa episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta share sebanyak-banyaknya video ini agar kami juga semakin bersemangat untuk membuat program-program kuliah gratis lainnya. Saya Rangga Almahendra, sampai ketemu dalam KHSB berikutnya.